Shalom, selamat malam. Selamat datang dalam ibadah doa pada malam hari ini, tanggal 23 Desember 2020. Ada sukacita Bapak Ibu? Haleluya. Tentunya kita bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Amin. Mari kita akan datang, mari kita akan mengagungkan nama Tuhan. Kita akan masyurkan, kita akan bersuka bersama di dalam Tuhan. Kita angkat pujian kita. Hari Natal Tuhanku. Tuhan Yesus yang baik, selamat malam ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan pada malam hari ini kami datang pada Engkau untuk menaikkan doa kami datang untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Namun ya Tuhan, kami mohon ampun ya Tuhan atas segala pengenalan hidup kami yang kurang berkenan pada Engkau ya Tuhan. Sucikan kami ya Tuhan untuk kami layak menyembah Tuhan. Pada malam hari ya Tuhan, kami memulai ibadah doa, kiranya Tuhan akan menyertai kami dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur haleluya puji Tuhan. Amin. Kembali kami mengucapkan shalom. Tentunya tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember ya Bapak Ibu. Sebentar lagi kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus, karena di mana malaikat dari surga datang dari surga, janji Allah sudah nyata, Al-Masih dilahirkan. Kita akan naikkan pujian kita untuk menyiapkan hati kita. Nyanyian pujian nomor 46. Hai malaikat dari surga. dosa
tugas yang mulia. Kepada hamba yang sudah disiapkan oleh Tuhan, dipersilahkan. Salam, selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam persekutuan doa yang terakhir di tahun 2020 ini. Kita bersyukur masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati persekutuan doa bersama-sama, sekalipun ini yang terakhir di tahun 2020. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang di dunia ini menginginkan damai. Sedaya tiyang wonten ing jagat menika ngudi katentreman. Ngantos kathah tiyang ingkang nindakaken ziarah sesirih tirakat. Pamrihipun menapa? Pengin tentrem. Mereka menginginkan damai. Nah, menika mbuktekaken bilih sedaya tiyang menika merindukan damai. Pengin tentrem. Pramila senajan kanthi laku ingkang ngrekaos badhe dipun tempuh. Nah, judul renungan dalu menika, judul renungan malam hari ini adalah sudahkah kita memiliki damai? Sudahkah kita memiliki damai? Untuk mengetahui kebenaran firman Tuhan malam ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami malam hari ini untuk bersekutu dalam kebaktian doa, sekalipun masih dibatasi oleh jarak, oleh kesempatan untuk kami hanya berada di rumah saja bersama keluarga. Tetapi kami yakin ketika Roh Kudus bekerja, maka berkat Tuhan akan tercurah dalam setiap persekutuan di rumah masing-masing. Malam hari ini kami menyediakan diri dan hati kami untuk Tuhan taburi benih firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita akan membuka firman Tuhan dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Saya akan membacakan bagi Bapak, Ibu dan Saudara semua. Damai sejahteraku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kebenaran yang pertama, damai sudah diberikan kepada kita. Damai sejahteraku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Tuhan sudah meninggalkan damai sejahtera itu dalam diri kita. Tuhan sudah memberikan damai itu dalam diri kita. Sehingga damai sudah ada. Damai sudah diberikan kepada kita. Damai sudah ada dalam hati kita.
Nah, damai yang seperti apa toh yang Tuhan sudah berikan, yang sudah Tuhan taruh, yang sudah Tuhan tinggalkan dalam diri kita itu? Filipi 4 ayat yang ke-7. Damai yang diberikan Tuhan, yang ditinggalkan Tuhan dalam diri kita itu adalah seperti ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai yang diberikan Tuhan itu adalah damai yang sejati, damai yang berkualitas terbaik, KW1, sempurna, yang melampaui segala akal. Itulah damai yang sebenarnya sudah ada dalam diri kita, yang sudah Tuhan taruh, yang sudah Tuhan tinggalkan dalam diri kita. Kebenaran yang kedua, tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Dan apa yang kuberikan, damai sejahtera, katentreman ingkang sampun Gusti paringaken dumateng kita, boten kados ingkang jagat menika paringaken. Boten kados katentreman ingkang wonten ing jagat menika. Katentreman ingkang wonten ing jagat menika contonipun kados pundi? Menawi rezeki lancar, ketika kita banyak uang, ketika kita sehat, semua anggota keluarga sehat, ketika kita aman-aman saja, baik-baik semuanya, bisa jadi kita bisa merasakan damai. Tapi itu damai yang di dunia, damai yang diberikan dunia. Sehingga ketika kita tidak punya uang, ketika rezeki seret, ketika sedang sakit, ada anggota keluarga yang sedang ditimpa masalah, jangankan damai, bisa jadi kita menjadi emosi, kita menjadi frustrasi, bahkan keluarga menjadi susah semua. Itulah damai yang diberikan oleh dunia. Semu, sementara, palsu. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah merasakan damai itu sendiri? Kalau yang pertama, Tuhan sudah menaruh, Tuhan sudah meninggalkan, Tuhan sudah memberikan damai itu kepada kita. Tapi sekarang realistis, kenyataannya, apakah kita sudah benar-benar merasakan damai itu? Kalau belum, berarti ada yang salah. Mari kita baca Roma 8 ayat yang ke-6. Roma 8 ayat yang ke-6, begini bunyi firman Tuhan. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Berarti kalau kita belum merasakan damai, menawi kita kula panjenengan sedaya dereng ngraosaken tentrem, kita tasih gesang wonten ing salebetipun kedagingan. Kamangka kuncinipun dumateng tiyang ingkang kepengin ngraosaken katentreman ingkang sejatos kala wau, damai yang melampaui segala akal kala wau, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera.
menawi kita gesang kados dini tuntunanipun roh. Kalau kita hidup dalam tuntunan roh, kita bisa merasakan damai yang sejati itu. Sakmenika kita monggo pirsani diri kita, manah kita piyambak-piyambak. Kita sampun lumebet wonten ing wulan Natal. Kita sudah masuk di bulan Natal. Wonten ing suasana pandemi virus corona. Dalam suasana pandemi virus corona yang belum mereda. Menawi pengajaranipun Gusti dalu menika katentreman yang sejatos, kedamaian yang sejati itu tidak terpengaruh oleh situasi apapun di dunia ini, termasuk pandemi virus corona. Nah, berarti katentreman ingkang dipun paringaken jagat menika dipun pengaruhi segala sesuatu yang dari luar. Nek awak dhewe ndek duit, nek awak dhewe sehat, nek awak dhewe aman, semua dari luar. Kedamaian bisa dirasakan. Itu kadonyan. Damai yang dari dunia. Tetapi damai yang dipunyai anak-anak Tuhan adalah damai yang sudah ditaruh, sudah ditinggalkan dalam diri setiap kita, sehingga damai itu sudah ada di dalam sana, sehingga tidak terpengaruh oleh apapun yang ada di dunia ini. Apa itu kelaparan, apa itu kesakitan, apa itu penderitaan. Mestinya kalau kita hidup sesuai dengan tuntunan roh, keinginan roh, kita tetap bisa merasakan damai. Kados pundi tokoh-tokoh seputar Natal, mereka ada dalam situasi yang tidak enak, tetapi mereka bisa merasakan damai itu. Para pangon, para gembala, mereka itu orang-orang susah, tetapi betapa sukacitanya ketika Sang Natal itu sudah lahir dalam hati mereka. Orang-orang Majus, perjalanan yang panjang, melelahkan, itu hilang seketika ketika sudah sampai kepada Sang Natal dan merasakan Sang Natal itu lahir dalam kehidupan mereka, dalam hati mereka. Sehingga Yesus yang lahir di kandang tidak mempengaruhi, karena damai itu tidak dipengaruhi oleh sesuatu yang dari luar. Damai yang sejati yang Tuhan berikan itu tidak terpengaruh, sekalipun bayi itu hanya lahir di kandang, sekalipun orang tuanya kok hanya orang-orang miskin sepertinya. Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan kembali makna Natal yang mestinya menumbuhkan kembali, mengubarkan kembali damai yang sudah Tuhan taruh, sudah Tuhan tinggalkan, sudah Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kesulitan, kesakitan yang kita alami tidak mempengaruhi damai yang kita rasakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah berbicara kepada kami. Kami sadar apa yang kami dengar mungkin belum jelas, mungkin tidak kami mengerti,
Untuk itu kami mohon Roh Kudus yang akan menjelaskan kepada kami sekalian. Sehingga damai yang sejati itu, damai yang melampaui segala akal itu akan benar-benar kami rasakan di setiap pribadi kami, setiap keluarga kami, di gereja kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba mohon ampun apabila dalam penyampaian kebenaran firman-Mu malam hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan bagi Tuhan. Rendahkanlah kami agar Engkau yang ditinggikan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Raja damai yang sudah lahir dalam hati kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Terima kasih kepada Bapak Olijo sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan masuk dalam pokok doa. Nanti ada dibagi dalam 2 sesi. Untuk sesi yang pertama kita akan berdoa untuk bangsa dan negara, di mana dari pemerintahan pusat sampai ke pemerintahan daerah. Kemudian kita berdoa untuk penanganan COVID-19. Kiranya Tuhan akan terus menyertai para penanganan COVID ini. Kemudian untuk selanjutnya adalah kita berdoa untuk gereja kita ini, di mana saat ini jemaat memiliki kerinduan untuk memiliki gembala sidang yang baru. Kiranya Tuhan terus akan sempurnakan dalam memilih gembala sidang pada saat ini. Nah, kita akan awali pokok doa sesi pertama ini. Kita akan angkat satu pujian, satu-satunya yang kuandalkan. Kita datang pada Tuhan, kita siapkan hati kita untuk datang pada Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
Mbak Erika akan memimpin kita dalam doa. Selamat malam ya Bapak, bersyukur di malam ini kami dapat diberi kesempatan untuk kami dapat melakukan ibadah doa bersama dengan keluarga kami ya Bapak. Kami di sini berdoa terkhusus untuk bangsa dan negara kami ini ya Bapak yang kami tinggali. Berkati untuk pemimpin negara ini, berkati untuk pemimpin negara ini supaya menjadi pemimpin yang bijak bagi kami ya Bapak, warga negara bangsa Indonesia ini ya Bapak. Berkati juga untuk COVID yang sekarang sedang menyebar luas ya Bapak. Berkati supaya COVID cepat reda dan kami dapat melakukan rutinitas kami kembali dengan lancar ya Bapak. Kami juga tidak lupa berdoa supaya para medis yang membantu mengurangi COVID-19 ini dapat diberi kekuatan, dapat diberi penghiburan ya Bapak, sehingga dapat menyembuhkan pasien-pasien COVID ini ya Bapak. Kami juga tidak lupa berdoa untuk GBI Sidomboyo ini ya Bapak. Berkati supaya segera mendapatkan gembala sidang kembali ya Bapak, kembali mendapatkan gembala sidang yang bijak yang dapat memimpin kami ya Bapak. Inilah doa kami yang kami serahkan kepadamu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, haleluya, puji Tuhan, amin. Amin. Saatnya kita akan masuk ke dalam sesi pokok yang kedua. Kita akan berdoa untuk kesejahteraan jemaat di dalam usahanya, dalam pekerjaannya, supaya diberkati oleh Tuhan. Kemudian kita juga berdoa untuk adik-adik kita, berdoa untuk teman-teman kita yang sedang sekolah, sedang kuliah, kiranya Tuhan akan memberikan semangat dalam menjalani studi ini. Kemudian kita juga berdoa untuk jemaat yang sakit, kiranya Tuhan akan terus pulihkan, bahkan Tuhan akan terus memberkati untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit. Untuk yang terakhir kita akan berdoa untuk pergumulan pribadi kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhan adalah Maha Kuasa. Kita akan siapkan hati kita akan datang pada Tuhan Allah kuasa, akan membawa kita ke dalam saat kita berdoa. Di kerajaan surga, selamat malam Bapa, selamat malam Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami sampai pada malam hari ini. Kami masih Kau perbolehkan untuk dapat bersekutu di dalam ibadah doa bersama keluarga kami masing-masing Tuhan. Walaupun masih secara online, kami beribadah dengan keluarga kami masing-masing di rumah ya Tuhan Yesus. Biarkan setiap ibadah boleh tetap menguatkan hati kami untuk boleh tetap bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan Yesus, walaupun masih secara online ya Tuhan Yesus. Tuhan, tidak lupa kami juga menyerahkan setiap jemaat-Mu
yang sedang bekerja, yang saat ini bekerja ya Tuhan Yesus, biarkan Engkau yang akan selalu menyertai, biarkan Engkau yang akan memberikan kesehatan di dalam bekerja, biarkan Engkau yang akan mencukupkan Tuhan Yesus, dan Engkau lancarkan di dalam setiap pekerjaannya Tuhan Yesus, mulai dari yang bekerja sebagai petani, sebagai buruh, bahkan sebagai pegawai negeri Tuhan, biarkan Engkau yang akan selalu menyertai, biarkan hanya Engkau saja ya Tuhan Yesus yang akan berkehendak di dalam kehidupan mereka. Dan juga Tuhan, kami menyerahkan setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit, biarkan Engkau yang akan pulihkan ya Tuhan Yesus, biarkan Engkau yang jamah, agar mereka boleh kembali pulih, beraktivitas seperti biasanya ya Tuhan Yesus. Dan biarkan obat-obatan yang diberikan secara medis, biarkan boleh menjadi penolong ya Tuhan Yesus di dalam kesembuhannya, boleh menjadi perantara di dalam pemulihannya ya Tuhan Yesus. Biarkan Engkau yang akan selalu menyertai Tuhan, karena kami yakin Engkau punya waktu yang tepat. Waktu-Mu selalu tepat Tuhan, di dalam Engkau memberikan kesembuhan kepada setiap jemaat-Mu ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga tidak lupa menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang saat ini masih sekolah, mulai dari SD, TK, SMP, SMA, bahkan kuliah ya Tuhan Yesus. Biarkan Engkau yang akan selalu menyertai, Engkau memberikan kepandaian, kecerdasan, bahkan daya ingat yang kuat ya Tuhan Yesus, agar apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya boleh diterima dengan baik dan boleh menjadi manfaat bagi dirinya sendiri ya Tuhan Yesus, dan orang lain juga. Biarkan Engkau yang akan selalu menyertai Tuhan, biarkan semuanya, setiap jemaat-Mu yang ada di GPI Sidomoyo ini selalu Engkau berkati, agar boleh seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga tidak lupa menyerahkan setiap pergumulan kami masing-masing, pergumulan kami pribadi. Biarkan Engkau yang akan mendengarkan, biarkan Engkau yang akan menjawab, karena kami yakin Engkau tahu apa yang kami butuhkan ya Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, kami menyerahkan ibadah doa pada malam hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu Yesus Kristus. Biarkan Engkau yang akan selalu memberkati, agar boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu yang nantinya akan menonton ya Tuhan Yesus. Dan kami akan menutup ibadah doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu Yesus Kristus. Kami menyerahkan semuanya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya puji Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu, ibadah doa pada malam ini sudah selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya.